Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia di dunia ini dengan sempurna, lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah menciptakan mata untuk manusia untuk melihat, menciptakan telinga untuk mendengar, menciptakan mulut untuk berbicara, menciptakan tangan untuk beraktivitas, menciptakan kaki untuk berjalan, dan lain sebagainya. Namun yang membedakan dengan makhluk yang lainnya, Allah menganugerahkan kepada manusia sebuah akal pikiran, yang dimana dengan akal pikiran tersebut manusia bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga Allah menganugerahkan kepada manusia sebuah hawa nafsu dan perasaan, sehingga dengan perasaan tersebut manusia dapat merasakan apa yang dinamakan dengan sedih, kemudian apa yang dinamakan dengan senang, dan apa yang dinamakan dengan bahagia. Kemudian seyogyanya kita sebagai manusia ini masa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan salah satu asbab bahagia yaitu Allah memberikan kepada manusia sebuah rasa cinta, yang dimana rasa cinta inilah yang bisa memperindah segala kehidupan manusia. Dan seyogyanya kita sebagai manusia memberikan cinta kita yang utama kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Lantas bagaimana cara kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Allah SWT berfirman di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, ucapkanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah juga akan mencintai kalian dan Allah juga akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu zat yang maha penyayang dan juga Allah itu maha zat, maha pengampun dan juga maha penyayang. Jadi dari ayat tersebut kita disuruh Allah untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dengan menjalankan segala perintahnya. Apa yang diperintahkan Nabi kepada kita kerjakan. Kemudian apa yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Dan bagusnya lagi, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, kita sebaiknya mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Mulai dari ketika Nabi bangun tidur sampai menjelang nanti Nabi tidur lagi. Kita ikuti cara-cara Nabi menjalani kehidupan ini, sehingga kita full mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah-sunnah inilah yang menunjukkan bahwasannya kita itu benar-benar cinta kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Sehingga dari cinta-cinta inilah, dari sunnah-sunnah inilah menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila Allah menerimanya, maka Allah juga akan balik mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, maka bereslah semua urusan kita. Entah itu tentang harta, tentang pasangan, tentang dunia dan akhirat, diberesin oleh Allah. Allah itu pemilik segalanya. Apapun bisa dilakukan oleh Allah. Karena Allah yang Maha Kuasa, sehingga jika Allah mencintai kita, maka bereslah semua urusan kita. Namun di sisi lain, selain untuk mencintai Allah dan juga Rasul-Nya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita supaya mencintai saudara-saudara kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi
ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidak ada iman yang sempurna bagi kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Sehingga ketika kita mencintai saudara kita, maka akan tumbuh kasih sayang. Nah, sehingga akan ada tumbuh rasa toleransi, saling menghormati, kemudian juga ada rasa simpati dan tolong menolong. Seperti kisahnya kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, yang dimana ketika kaum Muhajirin datang ke kaum Ansor tidak mempunyai apapun, saking rasa cintanya kaum Ansor kepada Allah, kepada Rasul dan kepada sahabatnya, dia mengorbankan hartanya. Ada yang dikasih hartanya separuh dari harta kaum Ansor. Ada juga orang Muhajir yang tidak punya apa-apa untuk modal usaha, dikasih modal. Yang tidak punya tanah dikasih tanah. Nah, seperti itulah. Akhirnya indahlah kehidupan ini dengan berlandaskan cinta. Jadi kesimpulannya para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bahwasannya sebaiknya kita apabila melakukan ibadah, landaskanlah ibadah kita menggunakan cinta. Karena dengan dasar cinta itu, maka kita akan dengan sepenuhnya melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Puncak dari cinta, kata para ulama, adalah sebuah keikhlasan, di mana kita ikhlas memberi tanpa kita ikhlas memberi tanpa mengharapkan sesuatu kembali pada kita. Jadi apabila kita berlandaskan ibadah ini berlandaskan dengan cinta, maka kita akan mengupayakan ibadah yang terbaik kepada Allah yang kita cintai. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada sebuah pantun sebelum saya tutup. Pergi ke kondangan dengan si Raka. Sampai di sana bertemu dengan si Tania. Apabila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.